Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari menjelang siang kembali lagi kita update untuk informasi ya, bukan untuk melihat updatean dari perkembangan pengerjaan di sirkuit Mandalika. Dan ada 3 informasi yang perlu saya sampaikan teman-teman sekalian, dimana untuk pelaku usaha atau pariwisata Smart Destination Marketing Askar mengatakan bahwa dirinya telah menerima permintaan bantuan pendaratan di Bandara Internasional Lombok. Menurutnya, beberapa penonton MotoGP Mandalika ingin terbang langsung menggunakan private jet ke Bandara Internasional Lombok. Luar biasa antusiasnya. Dalam penonton MotoGP Indonesia di Pertamina Mandalika International Street Circuit berasal dari berbagai negara menurut Askar, dan ada 2 relasinya yang sudah minta fasilitas mendarat langsung di Bandara Internasional Lombok, yaitu dari Korea dan Jerman. Mereka mengatakan tidak ingin tujuan Jakarta atau Bali, tapi langsung ke Lombok. Juru bicara PT Persero Angkasa Pura I, Arif Haryanto, pihaknya belum mendapat informasi mekanisme menyambut MotoGP ataupun penonton MotoGP Mandalika. Kalau untuk pembalap dan ofisial menggunakan pesawat charter flight dengan skema bubbling. Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia Nusa Tenggara Barat, Sahlan Muhammad Saleh, mengaku belum tahu bisa tidaknya penerbangan private jet langsung dari luar negeri ke Lombok. Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Asita NTB, Dewantoro Umbu Joko, mengatakan aturan ini urusan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat mau penonton dari luar datang, harus dari sekarang info tentang karantinanya. Kemudian untuk logistik untuk pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika sudah hadir sejak beberapa hari yang lalu. Logistik pertama ini diketahui berisi perangkat untuk keperluan pedok, General Official atau PGO di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Direktur Utama Moto Grand Prix Association MBPA, Priandri Satria, juga menjelaskan bahwa tim awal Dorna Sport dan International Road Race Racing Team Association atau IRTA bakal hadir pada 5 Februari 2022. Sedangkan seluruh tim bakal tiba di Lombok pada tanggal 9 sampai dengan 10 Februari 2022. Sangat tidak sabar ya kita menanti dari logistik maupun dari persiapan pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika. Dan satu pertanyaan untuk teman-teman sekalian, apakah teman-teman sekalian sudah membeli tiket untuk menonton di pergelaran MotoGP tahun 2022 ini, tepatnya tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Maret nanti. Baik, teman-teman bisa melihat di sini dari visual untuk progres dari tribun ataupun deluxe VIP di sini, yang dimana untuk progresnya perbedaan dari pagi dengan sore hari. Di bagian atap sudah terpasang dari rangkaian kerangka, dan nanti akan terpasang dari atap berikut juga dengan dinding-dinding yang sudah dipersiapkan di lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga. Dan sebagian sudah terpasang di lantai pertama, berikut juga dengan jalur yang terkoneksi di bagian area sisi depan untuk melewati sistem drainase yang ada di depan dari deluxe VIP di sini. Butuh waktu yang sangat singkat, namun dari progres pengerjaan yang berada di sini terlihat setiap hari banyak sekali perubahan dengan dibantu 3 alat berat dari kren yang tetap dioperasikan pagi sampai dengan larut malam. Dan selain itu juga dari pemasangan kerangka penyangga maupun dari kerangka atap yang terbuat dari rangka baja di sini terus dilakukan penataan dan terpasang hingga dari ujung barat sampai dengan ujung timur untuk pondasi dari tribun deluxe VIP di sini. Dan untuk lokasi penonton di sini yang berkisar untuk harga tiketnya berkisar sekitar 10 jutaan ya, lumayan ya untuk dapat menyaksikan secara langsung dari pergelaran MotoGP di sirkuit Mandalika.
terlihat dari perbedaan hasil pengerjaan pengerukan di bagian pondasi grandstand sisi kanan tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua, di mana pengerjaan ini dilakukan sejak 2 hari yang lalu. Namun sudah terlihat dari progres dari yang terlihat di visual di atas, di mana untuk pemadatan maupun dari perapian untuk area grandstand di sini terlihat menunjukkan progres yang betul-betul signifikan dan persiapan untuk pengecoran maupun pembetonan, karena untuk pengerjaan dari pembetonan yang dilakukan di bagian pondasi hanya melakukan penataan dari material besi sebagai pondasi, lalu dilakukan proses dari penuangan material cor yang memiliki ketebalan yang cukup tebal sehingga memperkokoh dari pondasi grandstand yang ada di area sisi kanan tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua. Kemudian saat ini terlihat dari sekitaran zona tengah ataupun dari grandstand di sisi kanan tikungan yang keempat di sini ya. Teman-teman bisa melihat dari hasil lane clearing yang dilakukan sudah terlihat di bagian zona tengah sudah sangat luas sekali ya. Terlihat dari pepohonan yang sudah ditebang, berikut dengan rumah warga yang sudah mulai dilakukan relokasi dan tinggal beberapa titik saja dari rumah warga yang belum dilakukan pembongkaran. Adapun juga persiapan dari pembangunan resort-resort yang berada di zona tengah yang akan dipersiapkan nanti, berikut dengan jalur yang belum terbentuk sehingga mengkoneksikan dari tunnel pertama dan tunnel kedua, bahkan menuju ke akses menuju ke arah Bukit Trisakti yang saat ini masih dikerjakan untuk proses pembuatan tribun untuk penonton dapat menyaksikan pergelaran MotoGP maupun pergelaran internasional yang lain yang berada di sirkuit Mandalika nantinya. Selain itu juga, adapun juga dari catatan penting yang diberikan dari Presiden ataupun dari kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia kemarin, di mana untuk pemerintah telah siap mengalokasikan anggaran lebih dari 576 miliar untuk menata kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Langkah ini diambil untuk mempersiapkan ajang MotoGP Indonesia pada Maret 2022. Hal itu dibenarkan secara langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Nusa Tenggara Barat, Ridwan Syah. Ia pun memastikan bahwa wilayah di sirkuit Mandalika bakal lebih baik menyambut MotoGP Indonesia. Sesuai arahan Presiden saat mengecek persiapan MotoGP, tidak boleh macet, tidak boleh kumuh, dan tidak ada genangan. Maka Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sekitar 576 miliar untuk menata kawasan Mandalika. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dipakai untuk pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung Mandalika. Nantinya pemerintah bakal menggunakan uang sebesar 120 miliar untuk pengendali banjir tahap kedua sepanjang 7,6 km di KEK Mandalika.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengeluarkan dana sebesar 204 miliar lebih untuk pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok Mandalika tahap kedua sepanjang 17,36 km. Selanjutnya ada juga rencana pelebaran jalan Kute Keruak sepanjang 5,3 km dengan anggaran 136 miliar. Bukan hanya itu infrastruktur jalan saja, namun pemerintah juga bakal melakukan penataan di rumah-rumah warga sekitar di sirkuit Mandalika ya. Jumlah dananya diketahui mencapai lebih dari 94 miliar. Untuk efektif waktu, maka pengerjaan jalan depan sirkuit Mandalika akan didahulukan supaya tidak terulang lagi kemacetan saat WSBK karena MotoGP jumlah penontonnya 5 kali lebih besar seiring disetujui 100.000 penonton oleh pemerintah. PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok telah siap menyambut kedatangan logistik ya. Tambahan untuk tes MotoGP Mandalika nantinya, tahap lanjutan pengiriman logistik ke Lombok, Nusa Tenggara Barat bakal dilakukan pada tanggal 7 sampai dengan 8 Februari tahun 2022. Hal ini dibenarkan langsung oleh manajemen Humas PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Lombok Arif Haryanto. Ia mengaku bahwa pihaknya sudah 100% menampung logistik yang bakal datang 2 pekan mendatang. Dirinya juga menjelaskan bahwa nantinya Bandara Internasional Lombok bakal kedatangan tidak kurang dari 2 pesawat berbadan besar. Hal ini serupa dengan apa yang terjadi pada seri balap World Superbike Mandalika musim lalu. Jika merujuk pada jadwal resmi panitia pusat, logistik MotoGP akan tiba pada tanggal 7 sampai dengan 8 Februari mendatang. Dari Angkasa Pura sudah siap 100% ya untuk menerima kedatangan logistik tes pramusim MotoGP. Ini karena segala persiapan sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Dikutip dari Antara, lebih lanjut Arif menerangkan jumlah logistik MotoGP Indonesia akan lebih banyak ketimbang World Superbike Mandalika kemarin. Dan untuk skema dan prosedurnya akan lebih diperketat lagi. Baik, semoga saja apa yang jadi harapan Indonesia dapat menggelar pergelaran MotoGP di sirkuit Mandalika kembali setelah beberapa puluh tahun yang lalu di sirkuit Sentul dan kembali lagi diselenggarakan di sirkuit Mandalika untuk pertama kalinya. Baik teman-teman, bisa melihat di sini dari visual maupun perbedaan di 2 video yang teman-teman lihat saat ini merupakan perbedaan dari pengerjaan dari pagi dan perbedaan ataupun hasil dari pagi sampai dengan siang hari ataupun menuju ke sore hari untuk progres pengerjaan di sirkuit Mandalika. Adapun juga nanti apabila ada kesempatan kita kembali lagi untuk melihat dari capaian pengerjaan dari pagi sampai dengan siang hari nanti untuk di sirkuit Mandalika seperti apa progresnya, ataupun juga nanti sore kita akan kembali lagi untuk pengerjaan ataupun hasil pengerjaan di sirkuit Mandalika dari pagi sampai dengan sore hari. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak dari durasi awal sampai dengan durasi akhir. Apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup dibantu dengan cara di like, di komen, dan di share. Nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian terkini maupun informasi-informasi lain mengenai sirkuit Mandalika. Adapun juga agar teman-teman bisa mengklik lonceng ini, jangan lupa dulu diklik tombol subscribe-nya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tambiasi, salam MotoGP dan tetap jaga protokol kesehatan. Sekian.